Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din wa khassa ba'du syuhuri wal ayyami wal layali bima zaya wa fadaila yu'addimu fihal ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam fi anha'il bilad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Di kesempatan yang singkat ini, saya berwasiat kepada diri saya dan hadirin untuk selalu mengingat dan bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ucapkan atas segala nikmat, terutama nikmat iman, biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Kita saat ini dapat hadir di masjid ini tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya digerakkan Allah. Allah sendiri yang menghadirkan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh rahmat untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha. La haula wala quwata illa bi Allah. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental bagi peradaban umat manusia di muka bumi. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang begitu indah dan didasari atas keikhlasan dan kesabaran. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, di balik ritual tahunan hari raya Idul Adha secara simbolik terdapat pelajaran spiritual, keimanan, bahkan dimensi keihsanan yang begitu penting bagi kita umat manusia, khususnya kita umat Islam. Bagi kita yang tidak mampu mengambil ibrah, hikmah maupun pelajaran, Idul Adha atau hari raya kurban beserta haji sepertinya hanya menjadi ritual kurban dan haji belaka, yakni ditandai dengan mengeluarkan sebagian harta kita untuk dikonversikan kepada sembelihan hewan, baik kambing, kerbau, sapi maupun hewan kurban lainnya. Begitu juga Idul Adha identik dengan bulan menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Idul Adha menjadi simbol suatu ibadah mengandung pendidikan kerohanian, spiritualitas, tauhid, keimanan dari perspektif tasawuf untuk selanjutnya dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, kedua ibadah ini sungguh dapat digunakan untuk mengukur tangga atau makomat keimanan kita. Apakah kita semuanya sesungguhnya hari ini masih pada level syariat, thariqat, hakikat, atau bahkan orang-orang yang tergolong ma'rifat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai sistem simbol peristiwa Idul Adha sungguh bagi makom orang-orang yang beriman atau makomnya orang-orang hakikat memiliki makna spiritualitas tauhid yang begitu tinggi. Al-Quran yang kita imani dan menjadi petunjuk kita sesungguhnya mempunyai 4 prinsip atau ajaran. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga akhlakul karimah, dan yang keempat adalah kisah-kisah. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir mungkin ini agak nyeleneh karena tentang kisah-kisah. Kenapa setelah membahas akidah, syariah, akhlakul karimah lalu kemudian kisah-kisah? Jawabannya adalah tidak mungkin kita belajar iman, tidak mungkin kita belajar akidah yang kuat tanpa contoh. Tidak mungkin pula kita belajar syariat yang baik tanpa figur seseorang, ulama atau kiai atau para nabi. Dan tidak mungkin pula kita belajar segala sesuatu tentang Islam tanpa ada panduan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kalau kita mau belajar tentang kesempurnaan agama ini, wajib hukumnya kita punya figur, kita punya contoh, dan kita punya suri tauladan kepada seseorang yang kita anggap sudah paripurna. Mereka ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menampilkan suri tauladan itu dengan melalui para anbiya wal mursalin. Jumlah mereka itu sebanyak 124.000. Wa rasulan qad qasasnakum alaik min qablu wa rasulan lam naksushum alaik. Dari 124.000 nabi dan rasul, lalu kemudian oleh Allah dipilih hanya menjadi 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Tetapi kemudian oleh Allah dari 25 rasul, nabi dan rasul ini lalu dikecilkan kembali, tinggal 5 nabi yang kita sebut sebagai ulul azmi. Dari secara periodik tidak lain adalah yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, baru yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari 5 ulul azmi atau nabi yang dipilih oleh Allah ini kemudian dikecilkan kembali, tinggal hanya 2 nabi saja. Siapa itu? Tidak lain adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kedua beliau, 2 nabi ini mendapatkan predikat sebagai Khalilullah wa Habibullah. Nabi Ibrahim dianggap sebagai kekasih Allah, begitu juga Muhammad Rasulullah menjadi kekasih Allah dengan sebutan Habibullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha identik dengan kisah Nabi Ibrahim. Kisah dimaksud adalah menjadi penanda akhir dari pendakian yang begitu berat dalam proses panjang penuh liku-liku spiritualitas Nabi Ibrahim untuk mencari dan akhirnya sampai atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud tawajuh billah. Sosok Nabi Ibrahim begitu fenomenal yang dapat diambil hikmahnya dalam hal ibadahnya, ketaatannya, sifat Rahman dan Rahimnya, serta perjuangan dan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menjadi simbol ibadah yang diakui bukan hanya umat Islam tetapi agama-agama samawi yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi mereka. Kaum Nasrani begitu juga mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi mereka. Tetapi Allah menjawabnya, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi atau Nasrani, tetapi Ibrahim itu tidak lain adalah seorang muslim yang lurus. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah dari Idul Adha dan haji menurut para ulama sufi
tidak lain adalah berupa pendakian atau makomat keimanan yang berakhir di satu titik atau lokasi yang tidak lain adalah Ka'bah atau disebut Baitullah. Dalam bahasa Jawa, Ka'bah itu tidak lain adalah tengoro, tetenger atau penanda tempat bertemunya Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala setelah perjalanan panjangnya sebagai nabi dalam mencari Sang Tuhan. Karena itulah penanda bertemunya antara Nabi Ibrahim dengan Allah disebut sebagai Baitullah. Ka'bah atau Baitullah sebagai monumen perjumpaan Nabi Ibrahim dan Allah diabadikan baik oleh Nabi Ibrahim sendiri lalu diteruskan oleh Nabi Muhammad sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah, ada banyak hikmah atau pelajaran yang seharusnya kita ambil bagi kita umat Islam melalui momentum Idul Adha sebagai pendakian atau makomat spiritualitas kita. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang dapat dipetik dari Idul Adha ataupun ibadah korban dari Nabi Ibrahim adalah nilai-nilai perjuangan, pengorbanan dan penghambaan tanpa batas seorang manusia kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran, bentuk nyata perjuangan, pengorbanan serta penghambaan Nabi Ibrahim ini diabadikan dan dilukiskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tak kala anak itu sampai pada umur balik, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kisah selanjutnya penantian Nabi Ibrahim terhadap sang anak yang tumbuh menjadi dewasa diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ujian itu Nabi Ibrahim seperti di dalam surat As-Saffat yang baru saya baca tadi, ia diperintahkan Allah untuk menyembelih sang anak pujaan hati. Pengorbanan dan keikhlasan seorang Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail sendiri menjadi puncak dari perjalanan spiritual untuk mencapai derajat makrifat atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan tauhid ketiga tokoh utama ini sesungguhnya tidak lain adalah inti dari makna Idul Adha maupun ibadah haji. Oleh karena itu Nabi Muhammad, perjuangan dan pengorbanan spiritual ketiganya dihidupkan dan tetap diabadikan bagi umat Islam dalam spirit Idul Adha dan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah yang kedua, ada kesungguhan sosok Nabi Ibrahim dalam beribadah dan ketaatannya untuk mencari dan bertemu Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam biografinya sebagai seorang nabi dan rasul selama puluhan tahun menginginkan seorang anak atau keturunan. Baru di ujung usia senjanya Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang keturunan anak laki-laki yang tidak lain adalah Nabi Ismail dari seorang istri bernama Siti Hajar. Namun saudara-saudara sekalian, di saat Ismail dilahirkan, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah, lalu dengan keterpaksaan ia meninggalkan sang istri dan anak karena memenuhi perintah Allah untuk mencari hakikat tentang Allah yang sesungguhnya. Kisah ini juga diabadikan dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 78. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata,
inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas diri dari apa yang kamu semua persekutukan. Perjuangan disertai pengorbanan tanpa batas dan tidak kenal lelah akhirnya mengantarkan Nabi Ibrahim dengan predikat sebagai kekasih Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran atau hikmah yang ketiga dan yang terakhir dari Idul Adha dan ibadah haji adalah konsep atau pelajaran tentang hakikat cinta. Hakikat cinta yang sesungguhnya, yakni cinta di atas cinta. Dalam perspektif tasawuf, terdapat pesan hakikat dari perjalanan spiritual, tauhid sosok Nabi Ibrahim selama mencari Allah melalui simbol kurban atau perintah menyembelih sang anak, terkandung pesan spiritual, yakni hakikat tentang cinta. Cinta yang sesungguhnya, yakni cinta hambanya kepada Tuhan yang dalam arti sesungguhnya. Melalui simbol kurban atau perintah menyembelih sang anak terkandung pesan spiritual, yakni cinta di atas cinta. Dalam pandangan tasawuf, sekali lagi, cinta seorang hamba kepada Allah tidak boleh diduakan oleh cinta selainnya. Karena itu seorang guru tasawuf berkata, Allah itu sesungguhnya adalah maha cemburu. Maksud dari Allah maha cemburu itu adalah bahwa hubungan cinta seorang hamba kepadanya tidak mau diduakan dengan yang lain. Dalam kasus ini, Nabi Ibrahim pada awalnya begitu mencintai keluarganya, begitu mencintai istrinya, mencintai anaknya. Karena itulah Allah mengujinya dengan menyembelih anak yang dicintai, karena bagi Allah menjadi penghalang cintanya kepada Allah serta cinta Allah kepada Nabi Ibrahim sendiri. Akhirnya keikhlasan seorang Hajar ditinggal sang suami karena perintah Allah di saat sulit, seorang diri merawat bayi yang baru lahir di satu sisi, dan keikhlasan Nabi Ismail untuk disembelih menjadi pelajaran hakikat yang tertinggi tentang makna cinta di atas cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui khutbah Idul Adha ini, baik makna pengorbanan, perjuangan maupun pelajaran tentang hakikat cinta tadi menjadi pesan utama dalam spirit tauhid bagi kita umat Islam yang hadir merayakan Idul Adha. Pertanyaannya adalah, sejauh mana sesungguhnya pengorbanan dan perjuangan setiap pribadi kita dalam upaya yang sungguh-sungguh hendak mencari maupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan spiritual tauhid Nabi Ibrahim diteruskan oleh Nabi Muhammad, lalu diteruskan oleh para ulama-ulama, terutama ulama-ulama sufi atau tasawuf yang dikenal para aulia dan waliullah. Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar yang saya sebut di awal tadi, inna a'tayna kal kausar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Makna ibadah kurban Idul Adha, sekali lagi makna ayat di atas pada lafaz wanhar secara simbolik memang merujuk kepada ibadah kurban Idul Adha. Tetapi arti dalam makna yang luas adalah pengorbanan dan perjuangan kita dalam seluruh kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Inilah yang kira-kira sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya dalam konteks kehidupan kita di era modern yang kapitalis dan materialis ini, momentum Idul Adha memiliki pelajaran spiritualitas tasawuf yang teramat penting. Tujuan final setiap hidup kita sebagai umat Islam dan beragama sesuai dengan tuntutan Nabi besar Muhammad SAW bukan semata-mata ibadah kita menginginkan surga atau takut kepada neraka. Surga dan neraka
sesungguhnya kedudukannya sama dengan kita sebagai makhluk. Mengapa harus menjadi tujuan kalau surga adalah makhluk dan neraka adalah makhluk? Bukankah selain Allah adalah makhluk? Sebaiknya dalam pandangan tasawuf, esensi tertinggi di dalam beragama tidak lain adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contoh Nabi Ibrahim, Siti Hajar maupun Nabi Ismail serta Nabi Muhammad dan para kekasih-kekasih Allah. Dalam hal cinta di atas cinta tadi menjadi tantangan terbesar kita umat Islam dari perayaan pelajaran Idul Adha Nabi Ibrahim tadi. Sifat hubbud dunya merupakan pangkal terhijabnya kita menuju cinta kita kepada Allah. Dalam pandangan sufi, sekali lagi, anak, istri dan keluarga tidak lain adalah dunia. Dalam pandangan hadis, Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia dipastikan adalah awal dari setiap kesalahan diri kita. Begitu juga dengan harta, jabatan, kekuasaan, derajat, pangkat, bahkan ilmu sekalipun. Tidak lain semuanya adalah hakikatnya dunia. Karena itulah dalam pandangan tasawuf, untuk mencapai wusul kepada Allah terdapat satu fase penting yang disebut adalah fase fana. Fase ini hanya bisa kita lampaui manakala kita memiliki para guru-guru tasawuf, para mursyid-mursyid thariqat. Akhirnya kita benar-benar bisa sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga momentum Idul Adha tahun ini menjadi entry point atau tonggak awal kita untuk meningkatkan keimanan kita secara sungguh-sungguh. Semoga pula di antara kita yang hadir diantarkan oleh guru-guru atau mursyid-mursyid kita untuk sampai atau wusul kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhan nas ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anhum warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adis sirka wal musyrikin wansur man nasaratin wahdul man khadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala' wal ghala' wal waba'
wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza khassah wa sa'iril buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu